Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang gagasan-gagasan tokoh panitia 9 dalam sidang pertama BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia, di mana berbagai gagasan penting disampaikan oleh anggota-anggota BPUPKI. Sidang ini berlangsung pada bulan Mei dan Juni 1945 dan berfokus pada pembahasan struktur dan dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Berikut adalah beberapa gagasan utama yang muncul dalam sidang tersebut. 1. Insiden Soekarno. Insiden Soekarno sebagai salah satu tokoh utama dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia memberikan kontribusi penting dalam sidang BPUPKI. Gagasan-gagasannya sangat berpengaruh dalam merumuskan dasar-dasar negara Indonesia. Beberapa poin utama dari gagasan Insiden Soekarno dalam sidang BPUPKI yaitu sebagai berikut. 1. Pancasila. Salah satu kontribusi terbesar Soekarno adalah mengenalkan Pancasila sebagai filsafat negara Indonesia. 2. Konsep negara kesatuan. 2. Nasionalisme, internasionalisme, dan kebudayaan. 4. Sistem pemerintahan demokratis. 5. Kesejahteraan sosial. Gagasan-gagasan Soekarno ini berperan penting dalam membentuk arah dan struktur negara Indonesia pasca kemerdekaan, mencerminkan visinya tentang negara yang berdaulat, bersatu, dan sejahtera. Kedua, pada sidang BPUPKI tanggal 30 Mei 1945, Muhammad Hatta memang memberikan pidato yang berisi sebagai berikut. Pemisahan urusan agama dari negara. 2. Negara berekspresi secara independen. 3. Kebebasan beragama. 4. Pluralisme dan inklusivitas. 5. Pancasila sebagai dasar filosofis. Ketiga, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin sebagai salah satu tokoh penting dalam sidang BPUPKI memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan dasar-dasar negara Indonesia. Gagasan-gagasan yang dia sampaikan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, 5 asas berdasar negara. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, pentingnya sejarah dan kebudayaan nasional. Yang keempat, kedaulatan rakyat dan demokrasi. Supomo sebagai salah satu anggota BPUPKI memberikan kontribusi berarti dalam perumusan dasar-dasar negara Indonesia. Poin-poin utamanya yaitu sebagai berikut. 1. Dasar persatuan, semangat kekeluargaan, semangat gotong royong, memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, R.A. Wiranata Kusuma. R.A. Wiranata Kusuma, yang juga dikenal sebagai Wiranata Kusuma, adalah salah satu anggota BPUPKI yang memberikan kontribusi penting dalam sidang-sidang yang membahas tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Poin-poin utama dari pidato R.A. Wiranata Kusuma yaitu sebagai berikut. 1. Kelarasan atau harmoni dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. 2. Syarat utama rasa persatuan tanpa diskriminasi. 3. Saling menghargai antara satu dengan yang lain. Yang keenam, KRMTH Warjaningrat. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, KRMTH Warjaningrat yang juga dikenalkan sebagai KRMT Haryo Kecik memaparkan pandangannya tentang dasar-dasar yang seharusnya menjadi fondasi bagi negara Indonesia yang merdeka. Salah satu poin kunci dalam pidatonya adalah gagasan bahwa kemerdekaan harus bersanding pada kekeluargaan bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek penting dari gagasan tersebut. 1. Kemerdekaan berbasis kekeluargaan. 2. Nilai kebersamaan dan gotong royong. 3. Pentingnya kerukunan nasional. 4. Integrasi sosial dan kultural. 7. AM Dasar. AM Dasar menyatakan pandangannya mengenai dasar negara
Indonesia yang merdeka. Berikut adalah beberapa poin yang dapat diambil dari pernyataan tersebut. Pertama, pentingnya dasar spiritual. Kedua, konsep akal. Ketiga, pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan. Keempat, integrasi nilai-nilai keagamaan dalam pembentukan negara. Ki Bagus Hatikoisono. Pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Ki Bagus Hatikoisono memang mengemukakan pandangannya mengenai dasar negara Indonesia. Salah satu poin penting yang ia sampaikan adalah permintaan agar Islam dijadikan dasar dan sendi negara. Beberapa aspek terkait gagasan tersebut. Yang pertama adalah Islam sebagai dasar negara. Yang kedua, pengaruh agama dalam pembentukan negara. 9. R. Abdul Rahim Pratalikrama. Pada sidang BPUPKI tanggal 30 Mei 1945, R. Abdul Rahim Pratalikrama menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara yang akan dibentuk. Gagasan utama yang ia sampaikan yaitu sebagai berikut. 1. Persatuan rakyat. 2. Agama Islam sebagai dasar negara dengan kebebasan agama. Gagasan Pratalikrama ini mencerminkan upaya untuk mencari keseimbangan antara peran agama dalam dasar negara dengan prinsip pluralisme dan toleransi. Meski mengusulkan Islam sebagai dasar, ia tetap menggarisbawahi pentingnya kebebasan beragama bagi pemeluk agama lain, yang merupakan aspek penting dalam membangun negara yang demokratis dan inklusif. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, akhirnya ya Allah.